Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Amalia Putri sebagai presentator keempat yang akan menjelaskan tentang teknik linguistik bandingan historis. Dalam teknik linguistik bandingan historis ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik leksikostatistik, yaitu teknik untuk menentukan umur bahasa-bahasa. Jadi dalam suatu bahasa, di dalamnya terdiri dari berbagai macam kata yang dapat ditentukan umurnya melalui teknik leksikostatistik. Berikutnya adalah teknik glotokronologi, yaitu teknik untuk menentukan laju kehilangan kata dan persentase ketahanan kata. Nah, di dalam suatu bahasa, di dalamnya terdiri dari berbagai kata, kita dapat menentukan kapan kata itu kehilangan dalam suatu bahasa dan kapan kata itu memiliki daya tahan atau bertahan dalam suatu bahasa. Berikutnya adalah teknik leksikostatistik, itu cenderung melihat kata-kata secara statistik, yaitu dalam pengelompokan bahasa. Nah, untuk teknik glotokronologi itu berusaha mengadakan pengelompokan dengan mengutamakan perhitungan waktu atau perhitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Nah, untuk usia bahasa itu tidak dihitung secara mutlak, teman-teman, tetapi secara umum, yaitu misalnya menggunakan satuan ribuan tahun. Nah, di sini ada 4 asumsi. Asumsi dasar dalam teknik glotokronologi dan leksikostatistik menurut Maurice Swades. Yang pertama, sejumlah besar kosakata dalam setiap bahasa berdasarkan data empiris sulit sekali berubah atau berganti, yaitu kosakata dasar atau pembendaharaan kata. Jadi Maurice Swades ini telah dijelaskan oleh presentator ketiga tadi, teman-teman, bahwa beliau telah melakukan penelitian terhadap 13 bahasa Indo-Eropa, di mana beliau menemukan bahwa kata-kata dibagi menjadi dua, kata-kata yang mudah berubah dan kata-kata yang tidak mudah berubah. Kata-kata yang mudah berubah itu mengalami perubahan atau difusi. Nah, untuk kata-kata yang sulit berubah atau disebut dengan kosakata dasar atau pembendaharaan kata. Jadi, kata-kata ini perubahannya sangat lamban. Seperti contoh kata ganti, kata bilangan, kata yang berhubungan dengan cuaca dan alam, dan lain sebagainya. Nanti dapat dilihat di makalah untuk lebih rincinya. Lalu yang kedua adalah daya tahan kosakata dasar pada umumnya relatif lama. Setiap kosakata dasar pada setiap bahasa hampir sama dan diperkirakan bertahan hingga 1000 tahun. Seperti tadi ya, teman-teman, telah dijelaskan bahwa Maurice Swades itu menentukan pengukuran kata dengan waktu 1000 tahun sekali. Lalu yang ketiga, perubahan kosakata dasar setiap bahasa adalah sama. Daya tahan kosakata dasar ini rata-rata sebesar 80,5%. Daya tahan rata-rata kosakata dasar suatu bahasa dalam tiap 1000 tahun dapat dinyatakan dalam rumus 80,5% kali N. Nah, untuk mengukur daya tahan kosakata dasar, tadi telah dijelaskan bahwa Maurice Swades telah melakukan 13 bahasa Indo-Eropa, itu menemukan bahwa setiap bahasa itu memiliki perubahan yang sama, yaitu sebesar 80,5%. Nah, untuk menentukan daya tahan kosakata dasar ini dapat dinyatakan dengan 80,5% kali N. N ini adalah kosakata dasar. Nah, Maurice Swades itu menentukan bahwa setiap pengukuran itu menentukan dengan 200 kata. Jadi 80,5% kali 200 kata adalah 161,5 atau dibulatkan menjadi 162 kata. Jadi dalam 1000 tahun satu bahasa dapat bertahan dari 200 kata menjadi 162 kata. Nah, itu dapat dihitung, teman-teman, berapa kata yang hilang dari 200 kata. Jadi dalam 1000 tahun
Setiap bahasa dapat kehilangan sebanyak 38 kata. Berikutnya asumsi terakhir, asumsi keempat adalah apabila persentase dari dua bahasa kerabat diketahui, maka dapat dihitung pula waktu pisah kedua bahasa tersebut. Nah, ini ada tabel dari penelitian Maurice Wades tadi teman-teman. Tabel pertama adalah jumlah kata kerabat, yaitu dari 162 hingga 200 kata. Lalu berikutnya tabel kedua, persentase kata kerabat 81 hingga 100. Untuk usia, waktu pisah antara bahasa A dan B yaitu dibagi menjadi 2. Nah, tadi telah saya jelaskan bahwa dari 80,5% di persentase kata kerabat ini dibulatkan menjadi 81. Nah, untuk 200 dikurangi 162 adalah 38 kata. Nah, dari 100 dikurangi 81 berapa teman-teman? 19 kata. Dan dari 38 dibagi menjadi 2 yaitu 19. Nah, masuk ya teman-teman. Jadi dalam 0 hingga 500 tahun kata-kata yang dari dalam 0 sampai 500 atau 500 tahun sekali, kata-kata yang hilang dari dalam suatu bahasa itu sebanyak 19 kata. Ini menurut penelitian Maurice Wades tadi. Kalau dalam 1000 tahun, berapa banyak kata-kata yang hilang? Menurut Maurice, bahwa rata-rata kehilangan sebesar 38. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.